Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mab'uthi bi atammi syahadah wa ala alihi wa ashabihi khairi ibadillahi fil qiyadah wa ala tabi'in wa tabi'in ila intihai awqatil ibadah. Amma ba'du. Al-Mukaramun, para tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah duka yang terhormat, pada pucuk senja ini kita berkumpul untuk mengantarkan jenazah salah seorang hamba Allah, zuriyah daripada guru kita dan sekaligus suruh kita adalah almarhumlah Tuan Guru Dr. Andus Haji Muhammad Taisir MPD Ibrahim. Almarhum ini sangat-sangat berkesan, terutama sekali bagi tiang pribadi, karena beberapa tahun pada waktu mondok tiang niki belajar mantek dari beliau, belajar logika. Karena keahliannya dalam mantek beliau ini, maka dia selalu berbicara dengan konklusi, dengan natijah, konklusi dari premis minor dan premis mayor, qadiyah sugro dan qadiyah kubro yang melahirkan sebuah natijah. Karena memang itu merupakan pesan dari ilmu mantek adalah fakir qablal kalam, berbicaralah, artinya berpikirlah sebelum berbicara. Berarti beliau ini jarang sekali berbicara, kecuali kalau dia sudah membuat suatu qadiyah, baik hamliyah maupun qadiyah syartiyah, yang terdiri atas maudhu' mahmul yang menjadi qadiyah sugro dan menjadi qadiyah kubro yang disilahkan oleh beliau premis minor dan premis mayor, melahirkan sebuah konklusi natijah. Itu sebabnya maka almarhum ini jarang memang berbicara, tapi apa yang dibicarakan adalah sesuatu yang betul-betul berdasarkan apa yang dipikirkan. Karena fakir qablal kalam itulah merupakan salah satu konsep dasar daripada sebuah ilmu mantek. Maka almarhum kini telah berpulang ke rahmatullah mendahului tiang pelungguh, meninggalkan berbagai macam kesan-kesan kebaikan. Makanya ketika yang berdoa tadi, yang selalu mengatakan Allahumma innahu muhsinun, tidak mengatakan inkana muhsinan. Dia adalah orang bagus, fazid fi hasanatihi wa khairatihi wa tajawaz an jami'i ma tarda fihi li'anni ma ra'aitu fihi illa khairan hasanan. Karena tidak akan pernah su'zon, tetapi selalu husnuzon akan kebaikan beliau. Sehingga dengan demikian husnuzon ini tidak akan membuat kita ragu-ragu bahwa saya secara pribadi tidak pernah melihat yang tidak baik dari beliau, baik dari segi tutur kata, tingkah laku maupun perbuatan. Sehingga bimbingan beliau yang sangat-sangat serius. Di pondok itu banyak santri yang menjadi alumni Pondok Pesantren Islahuddin yang dapat mengikuti jejak beliau bahkan sampai di perguruan tinggi, bahkan sampai menjadi profesor doktor, adalah salah satu daripada keberkatan beliau. Oleh sebab itulah pada kesempatan ini saya akan menyebutkan kebaikan beliau saja, karena begitulah yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Udzkuru mahasina mautakum wa la tasubbuh. Sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang mati dari kalian, jangan sekali-kali kalian sebut kejelekannya walaupun kalian lihat dia pernah berbuat tidak bagus, apalagi tidak pernah sama sekali. Nah, kini almarhum sudah jaga, karena Rasulullah SAW mengatakan an-nasu niyamun idza matu intabahu. Manusia itu pada umumnya ketika berada di punggung bumi ini, maka bagikan orang yang sedang tidur,
Begitu dia meninggal dunia, rohnya sudah terpisah dari jasad, jasadnya tetap jaga, maka di saat itulah dia mengenal akan akhirat. Karena pada waktu Tiang Kuhu masih hidup ini, kita masih sangat rumit memikirkan tentang akhirat, yang pada wala umumnya bahwa kehidupan ini itulah dunia, sedangkan setelah kita mati itu akhirat. Tetapi apa sesungguhnya paradigma daripada sebuah akhirat yang perlu kita urai dalam banyak pelajaran-pelajaran yang disajikan oleh para ulama kita, terutama sekali para ulama tasawuf, sehingga barulah kita betul-betul dikatakan benar ketika mengatakan amantu bil yaumil akhir, aku beriman dengan hari kemudian. Maka almarhum almaghfurlah Tuan Guru Dr. Andus Haji Muhammad Taisir Ibrahim MPD kini tidak memberikan pelajaran kepada kita dengan bahasa-bahasanya yang sangat-sangat logis karena kepandiannya dalam logika, tapi sekarang beliau itu memberikan peringatan kepada kita dengan bahasa bisu yang la yafhamu bihi illal aqilu, tidak bisa paham dengannya kecuali adalah orang-orang yang berakal. Maka oleh sebab itulah kepada semua kita yang hadir pada kesempatan ini, mari kita terjemahkan arti sebuah kematian yang merupakan satu daripada pintu gerbang untuk menuju akhirat. Maka oleh sebab itulah kita, saya terutama sekali, boleh sedih, boleh duka, tapi tak boleh meratap, karena meratap buat kita adalah suatu yang menyebabkan almarhum menjadi merasa kesulitan di alam barzahnya. Oleh sebab itu begitu juga kepada para keluarga, adik-adik saya yang lahir daripada almarhum, bersabar. Telah banyak sungguhnya gemblengan-gemblengan almarhum kepada kita semua yang membuat kita menjadi sabar, tabah dalam hadapi segala kemungkinan yang membuat kita menjadi susah. Ada konsep yang selalu diajarkan oleh beliau, la khaufun alaihim walahum yazanun. Al-husnu artinya duka cita, kita hadapi dia dengan redha. Kemudian al-khauf yang dalam arti satu dimensi, ketakutan, kekhawatiran, hadapi dengan dia tawakal. Kemungkinan besar kita bersedih dengan berpulang-pulang keramatullah almarhum, meninggalkan putra-putri, kita bersedih kepada putra-putrinya, redha terhadap apa yang terjadi. Karena sesuatu yang membuat kita sedih itulah sesuatu yang sudah terjadi, sedangkan yang membuat kita takut adalah sesuatu yang akan terjadi. Oleh sebab itu kepada yang sudah terjadi kita redha, kepada yang akan terjadi kita tawakal saja kepada Allah. Insya Allah kesabaran akan menjadi kesabaran hakiki, sehingga dengan demikian kita, keluarga yang bersabar akan mendapatkan pahala besar, dan almarhum yang meninggalkan kita, meninggalkan alma mater, meninggalkan dunia fana, akan mendapatkan tempat yang sesuai dengan amal ibadahnya. Al-Mukaramun, para tuan guru, para ustaz, jamaah duka yang terhormat, ini yang bisa sampaikan dalam kesempatan ini sekedar sebagai kata takziah. Azamallahu ajrakum wa ghafarallahu maitikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.